Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Saka ambil penalti, Mourinho curiga ada yang lari dari tanggung jawab. Jose Mourinho fokus pada penunjukan Bukayo Saka yang ia nilai masih terlalu muda untuk menanggung beratnya beban sebagai eksekutor penalti, terlebih lagi di laga final. Dalam mengutarakan pendapatnya terkait pemilihan Saka, Mourinho bahkan menyelipkan kecurigaan dengan menyebut adanya pemain yang lari dari tanggung jawab saat babak adu penalti. Saka memegang nasib tim di pundaknya. Saya pikir beban itu terlalu berat untuk pemain seusianya, kata Mourinho dikutip dari Goal. Akan tetapi saya tidak tahu apakah saya harus menanyakan pertanyaan itu kepada Gareth Southgate atau tidak. Sebab seringkali yang terjadi adalah pemain yang seharusnya ada, mereka justru tidak ada. Tutup Jose Mourinho. Arsenal sepakat pinjamkan Saliba ke Olympique Marseille. Fabrizio Romano melaporkan jika Arsenal telah menyetujui kesepakatan untuk transfer William Saliba dengan status pinjaman ke klub asal Prancis Olympique Marseille untuk musim 2021-2022. Tidak ada opsi pembelian permanen dalam kesepakatan ini. Hal itu menimbulkan tanda tanya atas masa depan Saliba di Arsenal. Mikel Arteta tampaknya masih berharap pada bek muda Prancis tersebut. Akan tetapi, ia merasa jika Saliba belum siap untuk menghadapi ketatnya persaingan di Premier League. Oleh karena itu, Arsenal hanya menyetujui kesepakatan pinjaman sampai akhir musim depan. Fabrizio Romano menambahkan jika saat ini Arsenal sedang bekerja untuk menyelesaikan kepindahan Ben White. Sambil Lokonga sendiri akan segera diumumkan secara resmi oleh Arsenal. Balogun dan Smith Rowe pegang peran kunci Arsenal. Folarin Balogun dan Emil Smith Rowe dipercayakan memegang peran kunci di skuad Arsenal musim ini. Balogun sendiri sebelumnya sudah memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Namun untuk Smith Rowe, penandatanganan kontrak dikabarkan akan segera dilaksanakan. Balogun yang akan masuk ke tim utama Arsenal diharapkan bisa menjadi pesaing berat untuk Alexander Lacazette di lini serang The Gunners. Sementara itu, Smith Rowe yang memegang peran pemain nomor 10 diharapkan bisa menjadi playmaker yang sempurna untuk Arsenal. Mikel Arteta harus kembali memberikan menit bermain lebih untuk kedua pemain mudanya tersebut. Banyak fans yakin jika mereka sering dimainkan, itu akan berdampak positif untuk Arsenal di musim baru nanti. Arsenal harus segera rampungkan transfer Houssem Aouar. Arsenal masih terus disibukkan dalam mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Houssem Aouar yang musim lalu gagal direkrut, kini kembali jadi target yang ingin direalisasikan The Gunners. Menurut laporan The Sun, Arsenal semakin dekat untuk bisa menyelesaikan kepindahan Aouar dari Olympique Lyon. Arsenal harus sesegera mungkin mendatangkan Aouar sebelum musim baru bergulir pada Agustus nanti. The Gunners pun saat ini tengah krisis gelandang kreatif lantaran Odegaard dan Ceballos sudah kembali ke Real Madrid. Itu pun ditambah kepergian Guendouzi ke Marseille dalam status pinjaman. Granit Xhaka juga hampir akan bergabung ke skuad Jose Mourinho. Saat ini pun hanya tersisa Thomas Partey, Mohamed El Neni, dan Lucas Torreira. Meski sambil Lokonga akan segera bergabung, hal itu dirasa masih belum cukup untuk memperkuat lini tengah Arsenal saat ini. Nilai transfer Aouar pun sangat masuk akal, yakni sekitar 20 hingga 24 juta pound sterling. Itu jauh lebih murah daripada memaksakan kepindahan James Maddison yang bernilai 60 juta pound sterling. Arsenal kalah 2-1 di pertandingan pertama pramusim 2021-2022. Arsenal mengawali pertandingan pramusim pertama mereka dengan hasil yang buruk. The Gunners harus kalah 2-1 atas Hibernian di Easterwood Stadium.
Pada babak pertama, Arsenal harus kebobolan lebih dulu lewat gol Martin Boyle di menit 21 lantaran blunder yang dilakukan Okongwu. Ball's back. Okonkwo. Oh, he's missed it. It must be a goal. Di babak kedua, Hibernian berhasil menggandakan skor lewat tandukan Makai di menit 69. Uklai must be 2-0. Di menit 73, Arsenal mendapat hadiah penalti lantaran Nicolas Pepe dilanggar di kotak terlarang. Pepe yang menjadi eksekutor harus gagal memperkecil skor. And he's saved. Arsenal hanya mampu memperkecil selisih gol lewat tendangan Emil Smith-Rowe setelah mendapat umpan dari Bellerin di menit 82. Ball comes across. And it's a The Gunners yang awalnya diprediksi akan menang mudah, justru harus bersusah payah di pertandingan pertama kali ini. Arteta tentu harus segera membenahi timnya untuk pertandingan kedua melawan Rangers pada tanggal 17 Juli 2021. Apa yang salah dari skema permainan Arteta? Entah apa yang salah dari skema permainan Mikel Arteta di pertandingan pramusim pertama Arsenal kali ini. The Gunners yang jauh lebih diunggulkan justru kalah 2-1. Meski tidak tampil dengan skuad penuh, namun hampir seluruh pemain inti Arsenal diturunkan dengan dibagi dalam dua tim. Penyelesaian akhir jadi salah satu masalah yang harus dibenahi pasukan Mikel Arteta. Aubameyang, Lacazette, dan Nicolas Pepe belum mampu membobol gawang Hibernian. Sektor pertahanan pun juga masih memprihatinkan, seperti Cedric dan Okongwu belum tampil maksimal. Akan tetapi, permainan Harrison Clark dan Omar Rekik bisa dikatakan cukup baik. Nuno Tavares dan Kieran Tierney tidak masuk dalam daftar skuad di pertandingan ini. Kemungkinan Tavares akan dimainkan pada pertandingan melawan Rangers nanti. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!